Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Min Agung, NIM 20 10 42 10 76, kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Kasus kematian Munir hanya satu dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum menemukan titik terang. Hukum di Indonesia harusnya lebih diperkuat khususnya tentang HAM. Karena di masa sekarang, hukum hanya berlaku bagi orang-orang yang lemah saja, sedangkan orang-orang yang berkedudukan tinggi lebih mudah lepas dari jerat hukum yang seharusnya hukum tidak memandang status sosial seseorang di masyarakat, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Inilah yang menyebabkan para kaum bawah ditindas. Terbukti dari banyaknya kasus kemanusiaan yang tak kunjung usai dan tak kunjung menemui titik terang seperti kasus kematian Munir. Pada tanggal 7 Desember 2004, Munir berencana untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di Utrecht, Belanda. Akan tetapi di perjalanan menuju negara yang dituju, tepatnya Bandara Schiphol, Amsterdam, Munir telah ditemukan meninggal dunia. Munir diduga sengaja dibunuh dengan cara diracuni dengan racun arsenikum karena berdasarkan pemeriksaan terdapat racun arsenik di dalam makanan serta minuman yang sebelum telah dikonsumsi oleh Munir. Dalam pemeriksaan otopsi juga ditemukan racun yang serupa di dalam tubuh Munir. Oleh karenanya, tidak heran jika kasus kematian Munir telah cukup janggal. Besar kemungkinan kaum penguasa juga ikut campur dalam kasus ini. Beberapa pelaku yang ditetapkan sebagai pembunuh Munir telah diketahui, tetapi dalam proses hukum mereka hanya diberi sanksi dan denda saja. Proses hukum yang tidak jelas dan terlalu terbelit-belit semakin membuat kasus pembunuhan Munir semakin tidak tentu arahnya. Banyak pihak yang berkepentingan memang terlihat dengan sengaja membuat kasus kematian Munir seakan-akan tidak dapat diungkapkan. Policarpus Budihari Prayitno adalah seorang nama pelaku utama yang diduga telah dengan sengaja membunuh Munir, karena telah cukup banyak bukti yang mengarah pada Policarpus yang dengan sengaja memalsukan surat izin terbangnya, padahal pada tanggal itu ia mendapat cuti. Sebelum Munir meninggal, Policarpus sempat meminta Munir untuk pindah tempat duduk. Akan tetapi, ketika Policarpus dituduh sebagai pembunuh Munir, ia langsung mengelak. Dalam proses penegakan hukum yang berlaku, Policarpus hanya dihukum karena pemalsuan surat izin saja. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya motif Policarpus membunuh Munir karena tidak adanya keterkaitan hubungan apapun antara Munir dan Policarpus. Banyak bukti yang terungkap dari misteri kematian Munir, tetapi semua itu tidaklah cukup untuk menemukan kebenaran dari kasus kematian Munir yang sebenarnya. Indonesia telah kehilangan satu orang yang berpengaruh dan pintar untuk menegakkan kebenaran. Orang yang cenderung akan berusaha untuk disingkirkan jika kebenarannya dirasa dapat merugikan bagi pihak penguasa.